Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang 5 benda yang tidak boleh ditaruh di dalam rumah karena berpotensi untuk dihuni oleh makhluk halus. Nah, apa aja kelima benda itu? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Jadi ada beberapa benda yang sering berada di dalam rumah kita, yang sering kita taruh atau kita letakkan di dalam rumah kita, namun dia berpotensi untuk bisa dihuni atau dimasuki oleh makhluk halus atau makhluk gaib. Nah, jadi apakah kelima benda tersebut? Pastinya saudara semua pasti kalau saya sebutkan satu persatu pasti itu salah satunya ada di rumah Anda. Apalagi nih yang cewek nih, ini sering nih. Yang pertama kali itu adalah boneka. Jadi boneka ini berpotensi untuk dihuni, dimasuki oleh makhluk halus karena dia kan kayak berwujud gitu, dalam arti ada bentuknya, dalam arti ya memang semua benda berbentuk, tapi ini kan bentuk menyerupai hewan, menyerupai orang, manusia gitu kan. Ya contohnya film-film yang terkenal seperti boneka Annabelle gitu kan, itu memang adalah boneka yang berkaitan dengan horor lah kita bilang kan gitu. Nah jadi di sini BFC menyarankan kalaupun pengen punya boneka jangan yang terlalu besar gitu. Yang ya biasa-biasa aja lah gitu. Nah, karena pengalaman anak-anak BFC ya yang kembar itu gitu kan. Ketika dia diajak main ke rumah ibunya, ke rumah adik saya gitu kan. Dia ngomong karena situ ada boneka gitu kan. Boneka itu ada hantunya. Karena dia kan ngomongnya ya masih namanya anak usia 3 tahun ya, agak-agak gimana, Bu tuh ada hantunya boneka itu gitu. Nah seketika adik saya kebingungan dan memang itu dihuni sama makhluk halus gitu. Nah itu satu. Yang kedua yaitu lukisan. Nah lukisan ini juga berpotensi untuk dihuni, apalagi lukisan-lukisan yang berwujud seperti hewan, seperti manusia gitu kan. Ya pokoknya yang bersih lukisan yang menggambarkan makhluk hidup. Nah itu keseringan tuh ada potensi untuk dihuni. Nah contohnya kemarin di konten BFC yang sebelumnya yang mengenai makhluk halus pemakan janin atau pengganggu janin itu kan BFC melukis gambar lah, bukan lukisannya jelek gitu kan. Itu saya berbentuk gitu kan, berbentuk, dan memang itu ada niat, dalam arti tujuannya tuh ada ke siapa gitu, ke makhluk siapa gitu. Nah itu ketika selesai itu langsung BFC bakar. Karena apa? Karena memang uh, tujuannya itu ke dia gitu. Takutnya ketika dibiarkan aja foto itu ada yang ngambil atau apa, ataupun gambar itu ada yang ngambil, itu bisa berpotensi dimasuki dia dan bisa mengganggu gitu. Nah jadi langsung BFC bakar gitu. Nah padahal sebelumnya juga BFC nggak ngerti itu, tapi ketika udah ngelukis kayak ada pesan ini bakar gitu. Nah bakar gitu karena udah
ada tujuannya, ke siapa ini gambar. Nah, pastinya nanti dia akan tertarik gitu untuk masuk ke situ. Nah, itu jadi yang kedua. Yang ketiga itu patung. Patung itu janganlah ada di dalam rumah ataupun apa itu, karena keseringan patung itu apa ya? Sama bentuknya itu seperti manusia, seperti hewan, sehingga memungkinkan eh, potensi untuk masuk ke situ gitu. Dan BFC pernah ke sebuah wisata gitu, dan memang banyak patung. Dan di situ rasa BFC itu, ini patung udah nggak wajar, dalam arti gini, udah ada yang di situ, karena memang ketika kita membuat patung itu kan ada tujuan gitu kan. Ya entah patung apa atau apa, tapi beda kalau memang ada istilahnya kayak agama ataupun kepercayaan yang mempercaya itu silakan. Tapi kalau kita ya mungkin ya mayoritas muslim, ya janganlah gitu kan, patung ada dalam rumah segala macam gitu. Nah, itu saran BFC, karena itu berpotensi untuk dihuni makhluk halus gitu. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya yang itu ada uh, benda yang berbahan besi. Nah, mau itu pusaka, yang kalau ada pusaka dah pasti ada misalnya kan kodamnya segala macam. Tapi benda-benda besi memang pajangan, pajangan yang nggak ada niat untuk memang pusaka atau apa, tapi kita pajang dan berbentuknya itu besi, itu bahannya gitu kan. Itu juga berpotensi untuk dimasuki makhluk halus, karena memang besi adalah salah satu bahan yang memang mereka sukai gitu. Makanya pusaka-pusaka itu bahannya banyak dari besi. Contohnya gini, itu BFC ada narok hiasan mandau gitu kan, mandau khas Kalimantan gitu kan. Itu memang awal ya hiasan, awal ya memang hiasan gitu, hiasan. Tapi kalau kita nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham ataupun nggak ini, sewaktu-waktu atau sesaat apa, suatu hari akan berpotensi akan bisa dimasuki sama makhluk halus gitu. Ya, kalau emang kita apa ya namanya, kita di rumah tuh sering berzikir, sering apa ibadah yang positif lah, mudah-mudahan yang nyantol itu atau segala macam yang mungkin tertarik itu energinya positif. Tapi takutnya yang memang ya rumahnya energinya panas, gak nyaman, dan pasti yang menghampiri itu nanti banyak yang berenergi negatif, semakin gak kacau rumahnya kan gitu, semakin gak nyaman. Nah, jadi saran BFC, kalau ada yang ya mungkin kita nggak memahami itu, ya kalau hobi yang semana ya kan nggak bisa, tapi ya usahakan untuk sering dipantau gitu, sering diperhatikan apakah masih keadaan seperti awal semula atau sudah berubah gitu. Dalam arti berubah ini ada yang menghampiri gitu. Nah, lalu yang selanjutnya batu batu akik gitu kan. Batu akik ini kan ada yang memang ada isinya berkodam, ada yang enggak gitu. Jadi kalau kita menyimpan benda-benda batu seperti itu, ketika dia kosong, apalagi orang-orang mungkin kayak BFC gini kan, nyimpan batu kosong gitu kan. Ya memang ada yang bangsa yang mau ikut semua gitu kan. Ketika dia nggak bisa ngikut melalui apa ya, badan segala macam, dia masuk ke benda-benda yang memang di sekitar kita gitu, yang bisa dia masuki gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan juga, karena sudah pernah BFC dialami itu tahun berapa ya, ya kejadiannya ke anak juga kayak merasa terganggu segala macam, nangis tengah malam segala macam. Tapi alhamdulillah udah semakin besar ini, semakin ya udah nggak lagi kan, karena memang udah diapain juga. Karena kemarin tuh di usia setahun lah kurang lebih, itu pas BFC di jalan tuh Mas Yan, nganter pesanan bibit ikan gitu. Jadi ketika itu nangis sana kan, dibawalah ke tempat uyutnya, diusuk segala macam, baru uyutnya bilang, ini punya Pak Amin yang ganggu loh. Punya aku yang mana, aku pun nggak paham berarti yang mana. Aku ya BFC tanya isa satu, nggak ada, itu dari batu. Oh memang saat
itu ada batu yang dibawa sama sepupu gitu, bukan punya BFC tapi sepupu yang bawa, dan memang ada yang negatif gitu. Jadi saya itu BFC nggak taruh dalam rumah, ada yang mau silahkan, tapi BFC taruh luar gitu, luar rumah, jangan, karena memang rumah kan dipagar gitu, dipagar, di luar rumah. Nah itu. Lalu yang selanjutnya tambahan, cermin. Nah cermin memang sering dalam rumah, cuman ya lebih bagus kayak aku pribadi sih, dalam rumah sering dipakai nggak masalah, tapi jangan sesekali itu ditaruh di luar gitu, sekitaran rumah, di luar gitu. Karena pengalaman pernah terjadi ketika di luar, itu tapi bukan di rumah BC, pas BC masih kuliah gitu, di tempat nenek itu di daerah Medan Marelan, ditaruh di luar di pinggir rumah dekat gang gitu kan. Asli malam nengkreng di situ kuntilanak, kuntilanak nengkreng duduk berkaca di situ, dan ada yang lihat gitu. Ya udah, mundur teratur, yang namanya nggak berani dia kan, jadi mundur teratur. Kalau yang bangsa berani jadi kejar gitu, tapi karena nggak berani mundur teratur, balik balik kanan jalan gitu. Jadi itulah beberapa benda yang mungkin kita apa ya, hindari di dalam rumah, terutama patung, apalagi patung-patung yang modelnya hewan-hewan yang di air keras. Nah itu bahaya, berarti sangat memicu untuk dihuni sama makhluk gaib. Tapi kalau boneka masih bisa kita apa ya, uh, masih bisa kita maklumi, karena memang itu sering digunakan apa, dipunyai anak cewek. Tapi kalau bisa janganlah terlalu terlalu besar, yang hampir setinggi kita juga gitu kan. Ada tuh boneka yang besar-besar, ya sedang-sedang aja gitu, yang memang untuk apa ya, peluk-pelukan tidur. Nah, silahkan aja. Nah mungkin itu aja yang bisa Beb sampaikan pada video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.